Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Ya, alhamdulillah, kaifa halukum ya ikhwan? Naam. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mata pelajaran akidah, yang mana kita memakai kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah. Baik. Saya mana kita? Ya. Ma dari Imam bil Maut? La. Ya, kemarin kita sudah membahas dalil tentang adanya tanda-tanda hari kiamat dari Al-Qur'an, ya, dari Al-Qur'an. Ya, kita sudah sebutkan banyak dalil, ya. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'ti rabbuk aw ya'ti ba'du ayati rabbik, yang mana dalil ini menunjukkan bahwasannya, ya, adanya tanda-tanda hari kiamat, ya. Apa itu? Yang mana dia dia terbitnya matahari dari barat, ya. Jadi yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, itu maksudnya apa? Terbitnya matahari dari barat. Kemudian juga dalilnya wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard. Ini dalil yang kedua, ya. Apa itu? Bahwasanya Allah akan mengeluarkan dabbah, sejenis hewan melata, ya, yang mana tugasnya untuk mengingatkan atau mencap manusia, ya, mengingatkan manusia untuk kembali kepada jalan yang benar, juga mencap manusia yang ingkar, yang kafir terhadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian tanda yang ketiga apa? Hatta idza fatihat Ya'juj wa Ma'juj. Ini dia, ya, bahwasanya nanti Allah akan mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian tanda yang keempat, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, ya. Tanda yang keempat apa itu? Dukhan, di mana nanti sebelum datangnya hari kiamat, ya, Allah akan mengirim dukhan kepada penduduk bumi, ya, yang mana dukhannya ini, ya, itu menyeluruh, ya, bukan hanya satu tempat, ya. Kalau yang kita rasakan sekarang ini, ya, satu tempat aja, misalnya kebakaran hutan Riau, ya, ada paling dikit-dikit aja, ya, paling kita kena lah dikit, ya, sampai ke Aceh tanah. Tapi kalau Jawa nggak kena, Jawa, yang Sulawesi udah nggak kena, ya. Tapi kalau dukhan, tanda-tanda hari kiamat nanti, itu satu bumi itu gelap jadinya, ya. Sampai-sampai orang kafir itu bisa meninggal ketika menghirup dukhan ini, menghirup asap ini. Kemudian tanda yang kelima, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim, ya. Gempa bumi, ya, yang mana gempa bumi ini menyeluruh juga, bukan hanya satu tempat, ya. Gempa bumi sekarang, zalzalah yang sekarang, zalzalah artinya gempa bumi, ya. Zalzalah yang sekarang itu paling satu tempat, ya. Misalnya di Indonesia, yang gempa hanya di Aceh, yang gempa hanya di Jawa Tengah, ya. Tapi kalau zalzalah tanda hari kiamat itu semua permukaan bumi gempa semuanya, ya, seluruhnya gempa, hancur. Itulah dia. Jadi inilah kelima dalil yang menunjukkan adanya tanda-tanda hari kiamat, ya, di dalam Al-Qur'an. Dalil dari Al-Qur'an. Kemudian kita akan bacakan dalil dari sunnah
dalil dari hadis yang menunjukkan adanya tanda-tanda hari kiamat ya. Ini pembahasan baru. Soal, ma mithal amaratis sa'ah minas sunnah? Apa contoh dalilnya dari sunnah tentang adanya tanda-tanda hari kiamat? Ya. Mithlu ahadits tulu'i syamsi min maghribiha. Ya, ini dia. Contohnya seperti terbitnya bumi dari barat ya. Yang sekarang ini yang kita rasakan matahari terbit dari timur, akan tapi nanti matahari akan terbit dari barat ya. Apa hadisnya? Hadisnya ya kita bacakan aja ya. Di sini enggak ada ya. Oh, salah ini. La taqumus sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghrib ya. Fa idza tala'at fara'ahan nas amanu ajma'un fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Apa kata Nabi? Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit dari barat lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman ya. Kemudian kata Nabi apa? La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Ya, ketika itu tidak lagi bermanfaat iman seseorang yang sebelumnya mereka belum beriman, atau au kasabat fi imaniha khaira, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Nah, ini contoh hadis ya. Kemudian juga ada hadis tentang dabbah yang mana dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan." Apa itu? Tulu'us syams min maghribiha wad dajjal wa dabbatul ard ya. Ada 3 hal yang jika keluar maka tidak akan berguna lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimanannya. Apa itu? Ada 3 hal itu? Terbitnya matahari dari barat, kemudian dajjal, kemudian dabbah ya, binatang melata. Ya. Kemudian ada juga hadis ya dari Abu Umamah, akan keluar binatang ya, akan keluar dabbah, lalu dia akan memberikan tanda kepada manusia pada hidung mereka. Kemudian mereka akan menjadi banyak di tengah-tengah kalian ya, sehingga ada seseorang yang membeli unta, lalu dia bertanya, "Dari siapakah engkau membeli unta tersebut?" Maka laki-laki tadi menjawab, "Dari seseorang yang hidungnya diberi tanda." Ya. Jadi banyak kali orang dikasih tanda sama si dabbah tadi ini. Ya, kemudian ada hadis dajjal. Banyak ya hadis dajjal. Ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war wa inna baina 'ainaihi maktubun kafir. Apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta lagi pendusta ya. Jadi tidaklah seorang nabi diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap orang yang buta sebelah lagi pendusta ya, karena dajjal itu matanya buta sebelah. Ketahuilah bahwasannya dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rabb kalian, Tuhan kalian tidak buta sebelah ya, yang mana tertulis di antara kedua matanya kafir. Nah, itu dia. Kemudian ada juga hadis turunnya Nabi Isa, nuzul Isa bin Maryam ya, turunnya Nabi Isa ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayanzila fikum ibnu Maryam alaihi salam hakaman adalan fayaksira as-salib wa yaqtula al-khinzir wa yadha'a al-jizya wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahad." Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Demi Allah, demi jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa bin Maryam alaihissalam, di mana dia akan menjadi sebagai hakim yang adil, yang mana dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah ya. Jizyah itu upeti atau pajak ya. Jadi itulah tugas Nabi Isa ketika turun ya, menghancurkan salib,
membunuh babi, terus menghapuskan pajak, ya, jizyah, dan akan melimpah ruah harta benda kalian hingga tidak ada seorang pun di bumi ini yang mau menerima harta. Ya, saking adilnya Nabi Isa, saking makmurnya Nabi Isa memimpin bumi, gak ada lagi orang miskin di dunia. Ya, itu dia. Kemudian ada juga hadis tentang Ya'juj Ma'juj, ya, di mana dari Sahihain dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan, ya, dari Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah wa ilal arab min syarri qad iqtarab, ya, futihal yaum bin radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi, ya, wa halaqa bi isba'ihi al-ibham wallati taliha, faqalat Zainab bintu Jahsy faqultu ya Rasulullah anuhliku wa fina salihun, anuhliku wa fina salihun, qala na'am idza kathara al-khabath. Ya, apa kata Rasulullah? La ilaha illallah, celakalah orang Arab karena kejelekan telah dekat. Ya, hari ini dinding penghalang Ya'juj Ma'juj telah terbuka seperti ini. Ya, beliau melingkarkan kedua jarinya, yaitu ibu jari dengan telunjuk, dilingkarkan ibu jari dengan telunjuk. Jadi sudah terbuka sebesar itu lubang Ya'juj Ma'juj, lubang dinding Ya'juj Ma'juj. Ya, jadi Zainab bertanya pada Nabi, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sementara di antara kami masih ada orang-orang yang saleh? Maka Rasulullah pun menjawab, ya, apabila kejelekan merajalela. Ya, jadi nggak pandang ya, walaupun ada soleh, walaupun ada orang-orang baik, tapi karena kejahatan itu udah merata, udah merajalela, udah, ya, akan binasa semuanya. Ya, ini juga dalil bahwasannya, ya, ada ulama yang memakai dalil ini, dalil Ya'juj Ma'juj akan keluar di daerah Arab, ya, yang mana letak Ya'juj Ma'juj itu dekat dengan Jazirah Arab. Dalilnya wailul Arab, celaka bagi orang Arab. Ya, ini dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan letak tinggal Ya'juj Ma'juj itu berada di Jazirah Arab, ya, dekat dengan Jazirah Arab. Kemudian ada dalil tentang dukhan, dengan asap, ya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya'tin nas yaumal qiyamah dukhan fayakhudhu bi anfasihim hatta ya'khudhahum minhu kahayatiz zukam. Ya, akan datang dukhan, asap pada manusia dari kiamat yang memasuki pernapasan mereka sehingga mereka akan merasakan seperti pilek, zukam. Ya, ada juga inna rabbakum andarukum thalath dukhan ya'khudhul mu'minu kazukmah wa ya'khudhu kafiru fayantafihu hatta yakhruju min kulli masma'in minhu wa thaniyatu ad-dabbah wa thalithatu ad-dajjal. Ya, Rasulullah, sesungguhnya Rabb kalian memperingatkan kalian dari 3 hal. Apa itu? Pertama, asap yang jika mengenai orang muslim maka mereka akan pilek. Kemudian, ya, sedangkan asap itu jika mengenai orang kafir maka mereka akan sesak nafas dan keluar cairan dari kuping mereka. Ya. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua, munculnya dabbah. Terus yang ketiga, munculnya dajjal. Kemudian ada hadis tentang ar-rih, ya, angin. Ya. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yab'atsu rihan minal yaman. Ya. Sesungguhnya Allah akan mengirimkan angin dari arah Yaman yang lebih lembut daripada sutra. Angin itu tidak akan pernah meninggalkan seorang pun yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi, melainkan dia akan mencabutnya. Jadi nanti pada hari kiamat, ya, Allah akan mengirimkan angin, ya, kepada semua manusia. Ya, angin tersebut jika dihirup oleh seseorang, ya, yang mana seseorang itu mempunyai keimanan walaupun sedikit aja imannya, itu dia akan meninggal, ya, akan meninggal ketika dia mencium angin tersebut. Maka ketika terjadinya hari kiamat nanti, itu yang merasakannya adalah orang-orang yang paling durjana, ya, yang paling durhaka. Itulah. Karena apa? Karena setiap orang yang memiliki keimanan walaupun sedikit, walaupun sebesar biji sawi, ya kan, biji sawi mana sedikit, kecil, walaupun keimanannya sebesar itu, tapi karena dia punya iman, ya, Allah akan mewafatkan
dia, ya dikarenakan angin ini, ya pokoknya angin ini bisa mencabut nyawa seorang muslim, ya gitu. Jadi kalau yang jam orang kafirnya nggak meninggal, nggak mati. Orang kafirnya nggak mati, begitu, ya. Paham kan di sini? Kemudian hadis tentang longsornya 3 bagian bumi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Sayakunu ba'di khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab." Faqultu ya Rasulullah, ayakhsifu bil ard wa fiha as-salihun? Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aktsaru ahliya al-khabath." Ya, apa kata Rasulullah? Sepeninggalku akan terjadi penenggelaman di timur. Ya, maksudnya longsor ini, ya. Akan terjadi longsor di timur, longsor di barat, dan longsor di Jazirah Arab. Jadi longsornya bukan longsor biasa, bukan kayak sekarang. Longsornya langsung tenggelam semuanya, ya. Ya. Bumi bagian timur akan tenggelam, bumi bagian barat tenggelam, Jazirah Arab akan tenggelam, ya. Apakah bumi akan ditenggelamkan sementara? Ya. Apakah bumi akan ditenggelamkan sementara ada orang-orang soleh? Benar, Rasulullah bersabda, jika penduduknya sudah banyak melakukan kefasikan dan kekejian, ya akan ditenggelamkan, ya gitu. Jadi inilah dalil dari sunnah, ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan baru, ya. Ma dalil, udah jam berapa nih? Udah ke 16 menit, ya. Dipaham tadi, ya. Ya tadi yang tentang angin, paham nggak tentang angin? Jadi angin itu tugasnya untuk mencabut nyawa seorang muslim, walaupun dia memiliki keimanan hanya sedikit, ya sebesar biji sawi, ya. Tapi ketika dia menghirup, mencium angin tersebut, dia akan meninggal, dia akan mati. Beda dengan orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir nggak punya iman sama sekali, ya. Jadi ketika datang angin tersebut, itu tidak membuatnya meninggal, nggak buat mati. Jadi ketika orang-orang Islam, orang-orang yang beriman itu sudah meninggal semuanya, sisalah orang-orang kafir. Ya, jadi merekalah yang merasakan dahsyatnya goncangan hari kiamat, ya. Mereka yang merasakan, orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang paling durjana. Ya. Kemudian kita masuk soal yang baru. Ma dalil al-iman bil maut? Ya, apa dalil beriman terhadap kematian, ya. Yang mana beriman kepada kematian ini termasuk dari rukun beriman terhadap hari kiamat, ya. Karena ketika kita mengakui kita beriman terhadap hari kiamat, konsekuensinya kita juga harus beriman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Salah satunya apa? Salah satunya ini, beriman terhadap kematian. Itu dia. Qala Allah Ta'ala, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wakkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Di sini ada berapa dalil yang dibawakan penulis, ya. Ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6, banyak, ya. 7. Ya. Jadi Syekh membawakan 7 dalil, ya. Dalil tentang kita harus percaya adanya kematian. Dalil yang pertama, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wakkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, ya. Jadi malakul maut itu pasti akan datang pada kalian, yang tugasnya mencabut nyawa kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian hanya kepada Allah sajalah tempat kalian dikembalikan. Ya, jadi kalau kita pahami dengan zahir ayat di sini, itu, ya, malakul maut ini hanya seorang diri, hanya satu orang. Malakul maut ini, ya. Malakul maut kalau kita pahami dengan zahir hadis, malakul maut ini cuma satu orang, ya, cuma seorang diri dia. Jadi gimana Ustaz
Misalnya ada yang meninggal bersamaan, ya, ada yang meninggal di Argentina, Spanyol, Indonesia, ya, di Brunei dalam satu waktu. Berarti kayak mana itu? Kan malakul maut cuma satu, muter-muter dia. Kan satu bersamaan saat, ya. Ya ada ulama yang berpendapat malakul maut ini bukan seorang diri akan tapi banyak. Ya, tapi pendapat yang paling kuatnya malakul maut ini dia punya akwan. Akwan tuh seperti anak buah. Dia punya anak buah. Jadi anak buah inilah yang tugasnya itu mencabut nyawa. Jadi setiap jiwa kita itu punya apa? Setiap diri kita ini ada anak buahnya malakul maut, didampingi sama malakul maut. Ya, itu. Ya, jadi malakul maut ini ada awannya, ada anak buahnya dia. Ya, yang dia mengirimkan anak buahnya di tiap-tiap jiwa seseorang. Ya. Jadi yang mencabut nyawa kita itu anak buahnya malakul maut. Kemudian ketika nyawa kita sudah sampai di kerongkongan, barulah malakul maut mengambil roh kita. Nah, itulah dia sebagaimana yang dituliskan Ibnu Katsir. Ya, malakul maut alladzi wakila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Malakul maut dalam riwayat lain juga disebut namanya Israfil, ya. Israel. Ya. Malakul maut. Ya. Alladzi wakila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Thayyib. Ya. Berkata Ka'ab al-Ahbar adalah tabi'in, ya. Dia merupakan seorang tabi'in. Dia mengatakan bahwasannya tidak ada satu rumah pun di dunia ini melainkan malakul maut pernah mendatangi rumahnya, ya. Yang mana malakul maut itu datang ke rumahnya seminggu sekali. Itu perkataan Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini dulunya dia adalah seorang Arab Yahudi, ya, Arab Yahudi yang konsentrasi dalam mempelajari Israiliyat, ya. Sampai-sampai pada suatu kisah dia pernah bilang kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, kamu akan meninggal dalam 3 hari lagi," kata Ka'ab al-Ahbar. Banyak Umar ini heran dia, nggak mungkin, kok bisa tahu? Apa katanya? Ya, aku pernah mendapati di Taurat, ya, seperti sifat-sifatmu ini, yang mana dia telah yang akan meninggal 3 hari lagi, gitu. Kemudian benar Umar meninggal 3 hari kemudian, yang mana beliau itu ditusuk, ya, ketika sholat, meninggal syahid Umar bin Khattab. Nah, itu, ya, Ka'ab al-Ahbar, ya, yang mana dia beriman di zamannya Umar bin Khattab. Beliau lahir sebelum Nabi SAW hijrah, ya. Dia tidak tergolong sahabat tapi tergolong tabi'in, ya. Kemudian qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala-pahala kalian nanti di hari kiamat akan disempurnakan, ya. Jadi setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, ya. Baik itu nabi, ya, rasul, wali-wali, ya, manusia semuanya lah, mau hewan, malaikat, ya, iblis, ya, semuanya, bahkan hama terkecil pun pasti akan merasakan kematian, ya. Wah, jadi Allah lah satu-satunya zat yang tidak pernah mati, ya. Allah lah zat yang maha hidup, itu. Jadi semua kita pasti akan mati. Wa qala ta'ala li nabiyyi innaka mayyitu wa innahum mayyitun, ya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dan mereka pun akan meninggal, ya. Ini ayat ini pernah dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq, ayat ini ketika Rasulullah SAW meninggal, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal, banyak sahabat yang nggak percaya, ya, banyak sahabat yang nggak percaya, banyak sahabat yang apa ya, yang belum bisa nerima Rasul meninggal. Salah satunya siapa? Umar bin Khattab. Sampai-sampai Umar, ya, mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal akan kupenggal lehernya, ya.
menunjukkan Umar belum bisa menerima. Kemudian berdirilah Abu Bakar As-Siddiq dengan keimanan kokohnya. Dia mengatakan innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Ya. Rasa-rasanya kata sahabat kayak belum pernah dengar ayat ini, ya. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Itu. Kemudian setelah ini barulah sahabat itu sadar, ya, mulai ikhlas menerima kenyataan ini. Kemudian dalil berikutnya waqala ta'ala wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Ya, kata Allah, ya, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Ya, kami tidak pernah menjadikan seseorang sebelummu itu kekal, enggak pernah. Afa in mitta fahumul khalidun. Dan apabila engkau mati wahai Muhammad, apakah mereka akan kekal? Ya. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, ana ulangi lagi, kami tidak pernah menjadikan orang sebelummu wahai Muhammad itu kekal, enggak pernah kami kayak gitu. Afa imita fahumul khalidun. Dan apabila engkau akan meninggal, akan mati, apakah mereka itu kekal? Enggak mungkin. Itu. Ini juga dalil ini dipakai oleh ulama yang mengatakan, ulama yang berpendapat bahwasanya Khidir alaihissalam itu sudah meninggal. Ya. Karena apa? Sebagian ulama ada juga yang mengatakan Khidir ini belum meninggal sampai sekarang. Khidir, ya, bahkan di zaman Rasulullah pun dia masih ada Khidir. Nah, tahu kan Khidir? Ya, kisahnya di surat Al-Kahfi. Nah, ini bantahan terhadap mereka yang mengatakan Nabi Khidir atau Khidir masih hidup. Ya, karena kata Allah, kami enggak pernah menjadikan seseorang sebelummu itu kekal, ya, nggak pernah. Fa imitta fahumul khalidun. Nah, itu paham. Wa qala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, bahwasanya segala sesuatu pasti akan sirna dan akan kekallah wajah Rabbmu yang mempunyai jalali wal ikram, kebesaran, keagungan dan kemuliaan. Cukup di sini saja ya pembahasan kita. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.